unitnya luar biasa deh. Jadi terima kasih buat para pesepeda yang mengantarkan kami kemarin ini. Buat kamu yang baru mulai sepeda, selamat menikmati. Enjoy deh seterusnya ya. Seterusnya karena enak banget. Seneng banget gitu ya. Melihat di jalan dikit-dikit ada anak-anak kecil bersepeda gitu. Ada yang satu grup anak kecil aja, ada yang sama orang tua kayak gitu. Kalau ditanyain ada komunitas apa enggak, ya ada. Tapi kah apa komunitasnya itu aja enggak gitu. Jadi kalau kayak dalam bersepeda pun Nah juga enggak mengeksklusifkan diri hanya sepeda tertentu gitu. Nah mau dibilangin sepeda lipat juga main, mau sepeda gunung juga main, mau sepeda gravelan atau yang main tanah juga main, yang road bike juga main. Jadi semua gitu. Kita main sih. Karena emang kita tuh seneng banget gitu dengan bersepeda, jadi nggak hanya komunitas tertentu aja. Nikmatnya bersepeda karena Sehat. ada anginnya sembriwing. Kecepatannya jalan-jalan. enak, bisa jalan-jalan. Ya itulah salah satunya adalah ternyata kita Jakarta Bali nyampe, alhamdulillah gitu kan. Itu berapa hari? 12 hari 1266 km. Berarti ada 12 pit stop. Ya. Kapan itu, Nak? Tahun Itu lalu. tahun lalu, Lebaran tahun lalu lebih tepatnya. Mungkin Gitu. tahun ini mau ngadain lagi gitu jalan-jalan lagi. Tadinya udah niat Tadinya dari Aceh kilometer 0 Sabang ke Danau Toba. Cuman karena memang lagi pandemi seperti ini kan kita akhirnya sama teman-teman jangan Iya, bikin. atau juga sepedaan di Sumba gitu atau NTT, NTB gitu. Banyak rencananya, tapi kan ya sekali lagi manusia hanya bisa Kita berencana. menurut pemerintah lah, kalau pemerintah bilang jangan Beraktivitas yang banyak di luar, ya udah kita. Ya, Iya. banget. Kadang-kadang kita pernah kayak meeting ke beberapa tempat gitu, saya temenin dia untuk dia meeting pakai sepeda. Terus apalagi itu ya ke rumah keluarga juga Naik sepeda. dari Jakarta ke BSD gitu. Jadi emang apa ya sekarang tuh menyenangkan, apalagi banyak yang udah menyadari itu gitu. Yeah. Jadi enak deh gitu. Tinggal aja nih support sistemnya jalan, maksudnya tinggal dari pemerintahnya juga memberikan jalan, udah nih kan dikit-dikit kan. Ada jalur sepeda. Sudah ada jalur sepeda. Sama yang kamu tadi di beberapa tempat semoga Dikasih ada banyak tempat mandi. Tempat pemandian, salah lagi. Tempat mandi. Kamar mandi. Jadi Kamar orang mandi. ke kantor yang di kantor yang nggak ada kamar mandi dia bisa mandi di mana dulu. Jadi kan bisa seger. Mungkin bisa jadi bisnis baru buat teman-teman semuanya yang lagi mikir mau bisnis apa ya ke depan. Bikin kamar mandi. Bikin kamar mandi. Tetap bener. Waduh, ada lah. Puluhan juta nggak? Enggak lah, nggak usah ngomongin materi. Yang penting saya bersepeda. Yang penting Nyampe ke Bali. nyampe ke Bali. Jadi semenjak kejadian kita bersepeda dari Jakarta ke Bali, anak-anak tiba-tiba yang tadinya awalnya tuh kita setengah mati bener-bener yang sediain sepeda segala macam, anak-anaknya pada yang gitu doang. Tapi begitu akhirnya kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali, pulang dari Bali mereka langsung yang sepedanya di mana ya? Saya juga mau gitu. Next time saya pengen bareng-bareng sama Mama Deda. Langsung dengan sendirinya, dan lucunya langsung bisa. Langsung bisa yang nggak pakai proses jatuh-jatuhan dulu. Makasih Tuhan. Alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak ngerepotin sakit pinggang ya kalau ngajarin anak sepeda. Tapi akhirnya mereka mau sendiri dan langsung bisa, itu sih seneng banget. Nah itu dia, kembali lagi support sistemnya ya di Indonesia ini gitu. Pengennya udah banyak nih, kita lihat kan animonya udah besar sekali untuk orang-orang bersepeda. Mudah-mudahan support sistemnya lebih jalan lagi, termasuk adalah dari segi keamanan gitu kan. Tapi Jadi minimal tipsnya kalau malam harus ada lampu, pakai helm. betul. Usahakan lebih dari 3 orang lah, biar ada temennya bersepeda, jadi kan aman. Gitu. Jadi dan ya bawaannya sudah diminimalisirkan lah, jadinya juga nggak terlalu merepotkan. Ya itulah tadi kembali lagi, tapi mudah-mudahan dari pemerintahnya sendiri juga memberikan keamanan yang lebih lagi gitu, biar kita semua bisa sehat bareng-bareng. Kalau misalnya manusia di Indonesia ini sehat-sehat kan insya Allah jadinya bahagia, happy semuanya. Ya sih, kayaknya memang alat transportasi yang pas buat beberapa teman yang harus pergi ke kantor ya. Jadi nggak naik kereta, nggak naik mobil kendaraan umum atau taksi online. Jadi memang dia istilahnya keamanannya lebih terjaga lah. Dia pergi sendirian tanpa harus berdekatan dengan banyak orang ya. Selama prosedurnya protokolernya bisa dipenuhin sih, mudah-mudahan bisa sehat terus. Karena memang kan imunitas badan kita akan naik kalau kita berolahraga, dan transportasi jadi juga alat olahraga yang
fun buat semua orang. Kemarin ini salah satu tujuan kita bersepeda dari Jakarta ke Bali sebenarnya waktu itu memang belum lagi pandemi ini kan, belum adanya pandemi ini. Tapi waktu itu salah satu prihatinnya kita adalah polusi di Jakarta itu tinggi sekali gitu. Makanya kita bersepeda dengan tujuan adalah mengingatkan teman-teman bahwa ada loh alat transportasi yang menyenangkan, menyehatkan. Dan membuat senang itu adalah bersepeda. Dan alhamdulillah setelah kita bersepedaan itu juga waktu itu dikabarin lah sama teman yang juga memiliki toko sepeda. Mereka bilang gitu kayak makasih ya, alhamdulillah semenjak kalian jadi inspirasi alhamdulillah gitu dari sepedaan dari Jakarta Bali. Terus banyak yang pasangan suami istri yang pengen dong kayak suami istri ride itu, Nirina dan Ernest bersepedaan bareng. Jadi yang cocok buat kami tuh apa gitu. Jadi mereka jadi katanya penjualan sepeda waktu itu naik karena pengen niru-niru Ernest sama Nirina. Wah, itu kita baca seneng banget sih. Sama ini waktu pas lagi polusi kemarin itu juga kan salah satu solusinya adalah ya kita bersepeda, kita mengurangi polusi itu sendiri gitu kan. Dan asap ya. Dan juga satu lagi waktu pas lagi polusi itu malah bersepeda adalah yang paling aman, transportasi yang paling aman karena kalau kita bersepeda itu kan si paru-parunya kita ini kan olahraga dan memasuki oksigen lebih banyak, terus begitu mengeluarkan juga karbon juga gitu. Tapi dibandingkan dengan orang-orang yang naik mobil pada saat waktu polusi lagi tinggi banget, kita tuh suka nggak sadar. Kita duduk di dalam mobil, kita kan menghirup udara yang keluar dari alat AC itu sendiri, dan itu malah kita nggak bergerak, kita menghirup. Terus kemudian motor juga oke, kita kan juga ada di tempat terbuka, tapi kan tetap aja kita tidak bergerak gitu badannya, paru-paru kita tidak dibuat bergerak juga gitu. Makanya waktu itu benar-benar kita berkeringat, jadi setidaknya kan banyak cairan dan zat kotor yang keluar lah dari badan. Gitu, makanya alhamdulillah berkelanjutan sampai sekarang. Mudah-mudahan ya itu lebih diperhatikan lagi keamanannya juga, kenyamanannya untuk jalan-jalannya juga. Dan ya itu tadi, tapi ingat, kita sih mau ngingetinnya adalah kalau mau bersepeda silakan, selamat menikmati, apalagi sekarang juga mungkin jalan-jalan lagi memungkinkan gitu kan. Terus yang pengen kita ingatkan adalah please pakai helm ya semuanya gitu. Kalau sekarang ini beda ya, kita bersepeda di sini karena kita di studio orang, jadi kita nggak pakai helm. Tapi bawa sih di mobil. Jadi balik lagi pakai helm. Dan kalau misalnya mau investasi, ada orang yang nanya, ya mungkin gue mulai pakai sepeda mahal dulu ya. Ya jangan dulu, mulai dari yang entry level lah, harganya yang masuk di akal. Tapi kalau helm, please investasinya salah satunya di helm, karena kembali lagi kalau kita jatuh, kepala kita dilindungi dengan ya amin maksudnya bisa dilindungi pakai helm, karena memang itu kan memang untuk melindungi kepala kita gitu. Tapi ya itu tadi, investasinya terpenting buat kalau lagi bersepeda adalah helm. Dan kalau lebih dari 2 kilo pakai sepatu. Kalau cuman ke warung doang sih pakai sendal nggak apa-apa. Tapi kalau mau sepedaan jauh, lebih baik kan pakai sepatu. Yang paling menyenangkan kan kita bawa anak-anak tuh, mereka di mobil di camper van. Tapi setiap berapa kilo ketemu. Jadi mereka ke kota-kota baru tuh mereka ngelihat alun-alun, terus ngelihat sawah dan lain-lain. Dan mereka seneng bahwa ini pengalaman baru buat mereka. Yeah. Mereka berada di alun-alun, ngelihat orang jual mainan tradisional. Kita berhasil melokalkan anak kita. Jadi mereka sangat senang sih dengan kegiatan itu, di mana mereka akhirnya kita bawa ke tempat camping juga. Jadi banyak kegiatan-kegiatan outdoor baru yang membuat mereka ketagihan. Dan sampai sekarang sih mereka bilang, kapan lagi nih lagi dong. Kalian kita jalan-jalan mau lihat alun-alun lagi gitu. Jadi itu satu. Terus kedua adalah jadi lebih kompak aja sih. Jadi kayak nggak bisa kebut sendirian, harus nunggu teman-teman yang lain. Jadi memang pengalamannya luar biasa. Tapi yang pasti kita juga nambah banyak saudara sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bali. Kalau pernah ada yang nonton film Forrest Gump dulu ada filmnya gitu, dia lari sendiri entah berantah kemana gitu. Dari yang awalnya tadinya dia sendiri, akhirnya ada yang ngikutin, akhirnya ada yang banyak nganterin, akhirnya banyak banget. Nah itu yang terjadi sama kita dari Jakarta ke Bali. Di setiap kota yang kita masukin tiba-tiba udah ada teman-teman bersepeda menjemput, nganterin kita ke tempat penginapan. Besok paginya nganterin kita ke batas kota, terus disambut lagi di batas kota yang kota berikutnya, disambut lagi sampai ya pokoknya jalan terus kayak gitu. Dari situ kita baru ngerasain bener-bener bersepeda itu bener-bener persaudaraannya luar biasa banget
banget dan Brotherhoodnya oke. brotherhoodnya luar biasa deh. Jadi terima kasih buat para pesepeda yang Iya. mengantarkan kami kemarin ini, Yang nemenin ya. yang nemenin juga, dan buat kamu yang baru mulai sepeda, selamat menikmati. Pokoknya enjoy deh seterusnya ya, seterusnya karena enak banget.